إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah warga Taman Bayangkari Indah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kehidupannya kehidupan yang indah fid din wad dunya wal akhirah, dan seluruh para teman-teman santri para Asia yang insyaallah juga hadir dalam rangka talabul ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah dengan ilmu yang kita kaji dan ilmu yang kita pelajari. Makanya di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang kita sudah hafal ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Al-Mujadilah yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Kayaknya lupa ya. Dulu belum hafal. Sekarang lupa. Alhamdulillah. Di ayat itu indah. Kenapa? Karena ada namanya majalis. Allah katakan apa? Wa ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, berluas-luaslah dalam majelis. Kemudian ayat itu yang di tengah yang paling indah, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah pula mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka semoga lewat media ilmu ini Allah mengangkat derajat kita dan menempatkan kita di tingkat yang tertinggi kelak di dalam surganya Allah. Taib, kita akan lanjutkan pembahasan masih di bab kajian mujibatul jannati fi da'is sunnah, amalan-amalan sederhana yang akan menjadi pembuka pintu surga. Kita sampai kepada pembahasan yang nomor 10. Apa amalan pembuka pintu surga yang ke-10? Orang yang menuntut ilmu agama, orang yang belajar ilmu karena mengharap ridho Allah. Apakah di sini harus ilmu agama? Sebenarnya nggak ada namanya ilmu agama sama ilmu umum. Semua agama atau semua ilmu itu bersumber dari Allah. Jadi semua ilmu bersumber dari Allah. Maka kemudian kalau kita belajar ilmu apapun, kalau dalam ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dengan ilmu itulah kemudian Allah akan mengangkat derajat. Cuma ada ilmu yang dari syaitan. Ilmu apa yang dari syaitan? Ilmu sihir, santet, perdukunan. Kalau itu ilmu dari
syaitan. Makanya di Al-Quran itu ada namanya di surah Al-Bayyinah itu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir itu? Ada dua orang kafir itu. Satu min ahlil kitab, yaitu dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada namanya al-musyrikin. Al-musyrikin itu siapa? Ya, orang musyrik itu agamanya apa? Oke. Orang musyrikin itu semua agama di luar Islam, di luar Yahudi dan Nasrani. Artinya agama yang bikin sendiri kitabnya, namanya al-musyrikin. Siapa berarti kalau di Indonesia? Ada apa? Konghucu. Itu kan kitabnya bikin sendiri. Apalagi? Hindu, Buddha, itu nggak dikatakan ahlul kitab. Ahlul kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani, karena Yahudi dan Nasrani pegang kitab namanya Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ini juga dari Allah, makanya penduduknya atau pemeluknya disebut dengan ahlul kitab. Kalau musyrikin, mereka orang-orang yang buat Alkitab atau membuat kitab sendiri yang tidak bersumber dari Allah. Maka di sini yang mengantarkan orang ke dalam surga itu adalah orang yang talabul ilmi. Ini ada hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, satu kewajiban ala kulli muslimin, terhadap setiap pribadi muslim. Cuma kata fardu itu ada dua fardu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa yang masuk kategori fardu ain? Yang fardu ain itu wajib terhadap pribadi. Itu kalau belajar ilmu agama itu semua wajib mengenai terhadap pribadi setiap manusia. Tapi kalau ilmu umum, artinya ilmu yang di luar agama seperti kedokteran, terus apa lagi? Matematika, fisika, kepolisian, itu kan ilmu. Kalau itu fardunya fardu apa? Kifayah. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu matematika, kita tidak berdosa. Yang penting sudah ada satu minimal orang yang belajar ilmu matematika atau ilmu kedokteran. Kalau semua belajar jadi dokter, terus siapa yang jadi? Pasien. Kan seakan. Nah, semua dokter, terus siapa yang jadi pasien? Makanya kalau sudah ada yang belajar kedokteran, maka sudah kewajiban kita sudah gugur. Seperti contoh fardu kifayah itu apa? Salat janazah. Itu fardu kifayah. Menjamu tamu, fardu apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Menjamu tamu, fardu kifayah. Tamu, tahu tamu? Siapa sih tamu itu? Orang yang berkunjung? Bukan. Enggak semua orang yang berkunjung ke dalam rumah kita dikatakan tamu, enggak. Tamu itu siapa? Kalau kata Syekh Utsaimin, alladzi marra ala manzilika wa huwa musafirun. Tamu itu kalau kata Syekh Utsaimin adalah orang yang datang ke kampung kita, orang yang datang ke RT kita, wa huwa musafirun, maka dia kedudukannya sebagai musafir. Kalau berarti jarak musafir berapa kalau di urufnya? 85. Berarti kalau tamu jenengan jaraknya 85 km, itu baru namanya tamu. Kalau orang yang datang ke rumah kita semuanya namanya tamu, kata Syekh Utsaimin, maka akan banyak orang yang ngetuk rumahmu. Jadi tamu. Kalau saya datang dari Singosari ke sini, nggak usah dikasih makan pun nggak berdosa. Bukan fardu ain.
Tapi kalau saya datang dari contoh mungkin dari Madura, Surabaya, nyampe ke sini di masjid tolak nggak ada orang yang ngasih makan, maka seluruh warga itu berdosa. Tapi kalau sudah satu, sudah Ustaz ke rumah saya satu, maka yang lain sudah tidak berdosa. Ini namanya fardu ain, fardu kifayah. Tapi kalau semua tidak ada yang mau jadi tuan rumah, maka semua orang itu berdosa. Jadi yang namanya tamu itu orang yang perjalanan jarak musafir. Maka jenengan ke rumah Pak Wahyu nggak usah dikasih makan Pak Wahyu, nggak masalah, nggak berdosa. Jelas. Jadi fardu ain. Fardu ain itu apa? Perkara agama. Kalau fardu kifayah ilmu. Kenapa agama fardu ain? Karena setiap pribadi pasti punya kewajiban yang sama untuk beribadah, dan ibadah itu butuh ilmu. Makanya kemudian para jamaah rahmati Allah, ilmu itu bagian dari salah satu cara yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa meraih surga. Apa kata Rasulullah? Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan," ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Man salaka tariqan," barang siapa kata Nabi yang menempuh satu perjalanan. Jadi kalau thalabul ilmi itu harus apa? Perjalanan dulu, menempuh perjalanan. Maka kayak jenengan dari rumah ke sini, ini menempuh satu perjalanan. Cuma nanti kata salaka ini ada dua maknanya. Yaltamisu fi ilma, yang orang ketika menempuh menyusuri satu jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Ada dua yang digaris bawah. Yang pertama ini salaka, yang kedua sahala. Pertama salaka. Salaka itu artinya orang yang menempuh satu jalan. Berarti orang kalau mau belajar ilmu agama harus apa? Keluar dulu dari rumah. Artinya ada ikhtiar, ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Makanya dalam hadis dikatakan, ini subhanallah keutamaan nanti Pak. Orang yang ini, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya, wa ahlas samawat, dan seluruh penduduk langit, wal ardin, dan penduduk bumi, hatta namla fi hujriha, sampai semut pun yang berada di dalam lubangnya, wa hattal huta, dan kemudian ikan-ikan yang di laut, laisalluna ala muallimin nasil khair, akan mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan sekaligus belajar ilmu agama. Maka kalau jenengan keluar dari rumah sampai ke sini melewati berapa lubang semut? Maka dihitung kalau lubang semut. Itu semua semut itu, sampai semut pun yang kecil itu mendoakan, Mbak. Dan kemudian di hadis yang kedua, ketika kita salaka tariqan itu, menempuh satu jalan ini dari rumah sampai ke majelis ilmi, kita itu seperti orang yang sedang berjihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Kalau ada orang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu agama, maka orang yang keluar dari rumah seperti sedang jihad. Kalau di tengah perjalanan qadarullah, Allah takdirkan kita meninggal, maka posisi kita meninggal mati syahid. Bahkan orang yang mati dalam kondisi thalabul ilmi itu derajatnya itu nanti seperti satu level dengan para nabi. Di hadis riwayat Daruqutni, hadis riwayat Ad-Darimi. Kita lihat hadisnya nih. Ini keterangannya. Man ja'ahul maut, kata Nabi, siapa orang yang datang kepada kematian. Jadi siapa orang yang mati, kemudian wa huwa yatlubul ilma, ketika dia mati dalam kondisi belajar ilmu agama. Ingat, liyuhya bil Islam, untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Berarti belajar ilmu apa ini? Ilmu agama.
Jadi kalau nanti kita lagi thalabul ilmi, belajar ilmu agama, tiba-tiba Allah mencabut ruh kita, kata Rasulullah apa? Fabainahu wa bainal anbiya fil jannati darjatun wahidah. Maka orang yang mati dalam kondisi menuntut ilmu punya derajat yang sama dengan para nabi di dalam surga. Jadi yang paling enak pas lagi thalabul ilmi Kak Bini, tiba-tiba malaikat datang. Oh, nah, mau. Monggo kalau ada yang mau kita doakan sama-sama. Belum? Belum. Nah, berarti ben-ben aja gitu. Ben-ben. Tapi apa? Anak wis mentas semua, kemudian utang wis mari, cicilan mari, baru kemudian minta mati. Tapi enggak boleh kita minta mati, Pak. Hanya doa itu boleh. Apa? Minta mati syahid, tapi enggak boleh menentukan. Menentukan apanya? Ya Allah, matikan aku tuh mati syahid. Ya Allah, malam ini ya Allah ketika lagi duduk thalabul ilmi, itu enggak boleh. Sama dengan orang minta, karena di antara orang yang husnul khatimah itu salah satunya orang yang diwafatkan di dua tempat, yaitu di Makkah sama Madinah. Tapi nggak boleh kalau jenengan mau berangkat umroh kemudian berdoa, ya Allah semoga ya Allah saya nggak balik lagi ya Allah, artinya ini umroh terakhir dan semoga mati di Masjid Nabawi. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu taubahnya minta mati. Tapi kalau kita minta mati, ya Allah matikan saya ya Allah nanti di negeri atau di kota Makkah atau di kota Madinah, itu boleh. Tapi tidak boleh menentukan apa? Waktu. Karena menentukan waktu itu minta kematian. Jadi keterangan dari sini dapat kita pahami bahwa orang yang nuntut ilmu itu melangkahkan kakinya dari rumah, maka diibaratkan seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah hatta yarji, sampai nanti kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, kalau di tengah perjalanan Allah wafatkan dalam kondisi menuntut ilmu, maka derajat kita selevel dengan para nabi. Makanya keutamaan menuntut ilmu, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh, menyusuri satu jalan. Yang kedua, kata salakah ini dimaknai nggak harus menempuh jalan, nggak harus jalan kaki. Terus gimana? Makna salaka tariqan itu artinya dimaknai berusaha untuk mendapatkan ilmu. Bisa jadi dengan apa? YouTube. Kan sekarang sudah ada YouTube, ada WA, ada apa, itu kan bisa mendapatkan apa? Ilmu. Maka orang yang mendengarkan pengajian di YouTube pun, kalau tujuan awal memang thalabul ilmi, maka juga akan mendapatkan hal yang sama. Yang kedua, sahalallahu lahu bi tariqan illal jannah, Allah memudahkan baginya jalan ke dalam surga. Sahala itu ada dua. Yang pertama, dimaknai orang yang thalabul ilmi ini dihapus dosa-dosanya. Maka kalau kita duduk di majlis ilmi dihapus dosanya, berarti ketika kita menghadap kepada Allah, dosa-dosa kita sudah habis. Makanya kalau lagi malas mau thalabul ilmi, ingat hadis ini. Ini hadisnya panjang, saya bacakan hadisnya. Ini hadis riwayatnya Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Saya bacakan dulu. Kelihatan ya? Ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Kata Nabi, sesungguhnya milik Allah Ta'ala malaikah, ada para malaikat. Jadi Allah itu punya pasukan, nama pasukannya apa? Para malaikat. Kemudian apa tugasnya malaikat ini? Yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat ini tugasnya keliling di jalan-jalan untuk apa? Mencari majelis ilmi. Jadi malaikat ini tugasnya mencari majelis ilmi.
Kemudian fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw. Kata Nabi, apabila para malaikat mendapati satu kaum yang sedang duduk berzikir kepada Allah, maka malaikat mengatakan tanadaw, sini gabung. Jadi malaikat yang mendapati majelis ilmi apa? Gabung. Dipanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, mari sinilah bergabung, inilah hajat-hajat kalian. Di sinilah kemudian para malaikat apa? Fayakhufuna bi ajanitim ila sama'id dunya, maka malaikat mulai melebarkan sayapnya sampai menutupi langit dunia. Cuma ada penafsiran kata yadhkurunallah ini, ada yang menafsirkan orang yang habis subuh sampai syuruk, ada yang menafsirkan habis asar sampai maghrib, ada yang menafsirkan semua majelis yang di dalamnya mengingat nama Allah. Apa kemudian ini? Fayas'aluhum rabbuhum, ini setelah kajian selesai, setelah ta'lim selesai, setelah zikir selesai, para malaikat kembali kepada Allah ditanya. Jadi malaikat ini sudah ada di atas jenengan. Malaikat berada di atas kita. Apa yang dilakukan malaikat? Sayap malaikat dibuka sampai memenuhi antara langit dunia. Selesai nanti kajian, malaikat naik, nggak ikut makan malaikat. Malaikat naik. Ketika sudah di hadapan Allah ditanya, fayas'aluhum rabbuhum wa a'lam. Dia Allah bertanya pada malaikat, padahal dia Allah Maha tahu. Pertanyaannya ada 3. Ma yaqulu am ibadi, ini kata Allah, wahai hambaku, apa yang diucapkan wahai malaikat, kata Allah, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku. Apa jawaban malaikat? Qala yaquluna yusabbihunaka, para malaikat itu bertasbih mensucikanmu, wa yukabbiruna, para malaikat mengagung-agungkanmu, wa yahmadun, malaikat itu memuji-mujimu, wa yumajjidun, dan malaikat ini memuliakanmu. Jadi orang yang duduk dalam majlis itu ada 4 di sini. Apa? Pertama bertasbih, yang kedua bertakbir, wa yahmadun, memuji, wa yumajjidun, dan memuliakan Allah. Fayaqul haura'auni, ini pertanyaan Allah pada malaikat, apakah orang yang duduk dalam majlis itu melihat aku? Jawaban malaikat, fayaqulun la wallahi ma ra'auka, demi Allah satu pun tidak ada yang pernah melihat wajahmu ya Rabb. Ditanya lagi, kaifa law ra'auni, kata Allah kepada malaikat, gimana kira-kira kalau mereka pernah melihat apa? Wajahku. Bagaimana kalau kira-kira Allah pernah melihat wajah mereka, pernah melihat wajahku, kata Allah. Apa jawaban malaikat? Law ra'auka kanu ashadda laka ibadah. Kalau mereka ya Rabb pernah melihat wajahmu, mereka akan lebih semangat lagi untuk beribadah. Wa ashadda laka tamjida, mereka lebih semangat lagi untuk memuliakanmu, dan mereka lebih semangat lagi untuk mensucikanmu. Belum melihat Allah saja kita sudah apa? Berzikir, bertasbih, bertahmid. Bagaimana kalau bisa melihat wajah Allah, maka pasti akan lebih semangat lagi. Makanya biasakan habis salat subuh, habis salat asar itu ada zikir yang jangan ditinggalkan. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi, sama apa? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu diistiqomahkan. Baik, kemudian lanjut ini. Apa yang mereka minta? Kira-kira minta apa? Ini kemudian mereka minta surga. Jadi subhanallah, setelah ditanya apa yang mereka ucapkan, mereka berzikir membesarkan asmamu. Yang kedua ditanya apa yang mereka minta, qal yaqul yas'alunakal jannah, mereka minta kepadamu ya Rabb apa? Dianugerahkan surga. Jadi mereka apa? Dianugerahkan surga. Qala yaqul wa ra'auha, kata Allah pada malaikat, kenapa mereka kok minta surga? Apakah sudah pernah melihat surga? Pernah lihat surga, Pak? Belum.
Surga dunia belum pernah. Jadi mereka minta surga Allah. Ditanya, apakah pernah melihat surga? Jawabannya belum. Apa kata malaikat? Kata Allah, gimana kalau mereka pernah melihat surga? Apa permintaannya, Pak? Lihat, yaqul law annam ra'awha kanu asyadda 'alaihi hirsa. Kalau mereka pernah melihat surga, maka mereka akan lebih semangat lagi, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan, wa asyadalaha talaba, dan bersungguh-sungguh untuk meminta, wa 'adama fiha raghbatan, dan mereka bersungguh-sungguh untuk menginginkannya. Inilah gambarannya orang yang talabul ilmi. Yang terakhir ini, Pak, makanya kalau lagi mualas, wis pokoknya hadir saja. Mbu tidur di ta'lim, mbu makan, mbu pes, pokoknya hadir. Ini hadisnya. Apa kemudian kata Rasulullah? Ini, fabima yatawadun. Terus mereka minta perlindungan apa dariku? Mereka minta dilindungi dari api neraka. Kemudian ditanya, apa lagi yang mereka minta? Ini permintaan terakhir orang yang dalam kondisi thalabul ilmi. Pertama minta apa tadi? Mengagung-agungkan asma Allah. Yang kedua apa? Minta surga. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Ini yang keempat. Apa permintaan yang keempat? Ganti presiden. Nunggu 2024. Tidak usah diminta kalau itu. Sudah waktunya kan ganti. Apa yang mereka minta? Ini terakhir, Pak. Mereka minta untuk diampuni dosa-dosanya. Saya bacakan hadisnya, Pak. Fayaqul fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, wahai malaikat, semua yang hadir dalam majelis ilmi, aku sudah menghapus semua dosa-dosanya. Jadi kata Sahal di sini, dimudahkan masuk surga itu apa makna? Yang pertama, orang yang masuk surga, orang yang belajar ilmu itu dimudahkan. Artinya apa? Mereka itu diampuni dosanya. Nggak harus dengerin, hadir saja. Ini keterangannya nih, Pak. Lihat kalimatnya. Qala yaqul malakul minal malaika. Ada malaikat yang protes, ya Rob, jangan semua diampuni dosanya. Nah terus siapa? Kenapa? Fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajatin. Ada orang yang datang ke majlis ilmi tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi karena ada hajat. Apa hajatnya? Ya, makan-makan, nasi kibuli, terus apa lagi? Kan dirinya disiapkan. Ada pengumuman, disiapkan nasi kibuli jana. Maka orang kalau datang ke situ, kalau tujuannya untuk kibuli, itu saja, Pak, dapat keutamaan diampuni dosanya. Ini saking pentingnya talabul ilmi. Sampai kemudian dikatakan, qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah itu, nih, mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara yang duduk bermajlis bersama dengan mereka. Jadi walaupun datang bukan untuk ilmi, tapi untuk apa? Majelis, untuk mendapatkan sesuatu, maka mereka juga masih diampuni dosanya. Inilah keutamaan orang yang thalabul ilmi. Makanya kalau lagi mualas, lagi kesal mau talabul ilmi, motivasinya di sini. Jenengan habis maghrib contoh ada kajian sampai isya, wis manut lunggu walaupun mojok sambil apa namanya? Merem itu aja masih diampuni dosanya, Pak. Ya, tapi kalau merem semua tak tinggal. Pengajian itu merem kabeh, Pak. Makanya saya pengajian yang paling berat itu kalau ngisi habis duhur. Itu berat tuh, ngisi di kantor pajak habis duhur, kemudian di angkatan udara tuh habis duhur. Ya Allah, wafut ngisi setengah jam, rasanya kok 3 jam, Pak. Kenapa? Karena tidur semua. Makanya kalau kajian tak ajak guyon, artinya tak ajak komunikasi biar nggak ngantuk. Kemudian tak sarankan, Pak, apa kayak gorengan biar mereka nggak tidur. Nggak apa-apa, yang penting ini, wong datang saja nggak niat itu masih diampuni dosa, apalagi datangnya benar-benar
niat, sudah diampuni dosanya, kemudian nanti apa? Dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya hadis orang yang talabul ilmi tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, Allah mudahkan masuk dalam surga. Kata dimudahkan itu pertama, dihapus dosa-dosanya setiap kali dia bermajlis dalam satu majlis zikir ataupun majlis ilmi. Yang kedua, makna sahala itu dimaknai ilmu itu nanti ketika berada di padang mahsyar bisa memberikan syafaat. Lebih-lebih ilmunya itu kemudian diajarkan kepada anak sama cucu. Ini ada hadis yang sangat indah. Rasulullah mengatakan apa? Ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Saya bacakan hadisnya. Ini hadisnya Sahih Muslim. Kata Nabi, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila bihi. Lihat kata Nabi, kalau ada orang yang menjadi pelopor satu kebaikan, tapi perlu diingat ya, kebaikan di sini artinya apa? Sunnah hasanah, artinya menghidupkan sunnah Nabi, bukan membuat amalan baru tapi niatannya baik, itu nggak akan dapat. Yang dimasukkan kategori di sini sunnatan hasanah itu contoh dari Nabi yang selama ini nggak jalan, bapak yang jadi pelopor. Kayak bikin apa? Yang punya ide majlis ta'lim ini bagian dari pelopor. Bahkan di antara amalan yang terbaik itu jadi apa? Yang amalan paling baik, bahkan nanti derajatnya paling tinggi itu kalau jadi muadzin. Makanya nanti pensiun wis rebut Pak, jadi muadzin. Benar. Yang pensiun wis meneng di masjid. Zuhur jam 11 berapa sekarang? 11.30. Jenengan jam 10 ngenteni di masjid. Kenapa? Wati kedisian orang lain. Dan ini benar keutamaannya. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, ini nanti sebenarnya ada di bab yang sama, cuma motivasi. Artinya apa? Kita itu kalau datang untuk talabul ilmi atau mungkin jadi pelopor kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Salah satunya ini hadisnya Pak. Nanti di 14, cuma kita bahas sedikit. Nih, kalau tahu keutamaan orang yang saf pertama sama adzan, maka mereka akan jadi rebutan. Bahkan ini keutamaannya, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insan wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kalau bapak adzan kan suaranya pakai speaker itu, didengar sama jin, didengar sama manusia, didengar sama hewan, didengar sama tumbuhan. Semua kelak yang mendengar ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya rebut jadi apa? Jangan rebutan jadi takmir Pak. Benar, jangan. Kalau takmir itu wangil itu. Apalagi nama kuwencang takmir, penanggung jawab, penuh satu papan itu. Gak tahu nang masjid. Iku salah nama. Karena takmir itu artinya apa takmir? Apa takmir artinya apa Pak? Takmir itu bahasa Arab dari kata apa? Ammara yu'ammiru ta'mira. Innama ya'muru, memakmurkan. Namanya takmir itu orang yang ke masjid, bukan nama. Apalagi kemudian ada tulisan apa? Mengumpulkan zakat fitrah. Di masjid tulis. Kemudian amilnya wakeh itu. Kayak no amil kafe Pak. Jadi amil itu artinya apa? Orang yang bekerja, bukan nama yang nempel di situ. Bahkan ini, al-muadzin yufra lahu ma dasati wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabisin. Orang yang adzan itu diampuni dosanya, bahkan orang yang adzan itu benda kering sama basah akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat.
Ini keutamaannya. Makanya kata Nabi, siapa yang menjadi pelopor dari satu kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukan setelahnya. Maka yang jadi pelopor adanya ta'lim ini, kalau nanti meninggal orangnya dan ta'lim ini masih tetap berlanjut, maka akan mengalirkan pahala bagi orang walaupun orang sudah meninggal. Minimal apa? Ilmu itu yang diajarkan kepada siapa? Anak kita. Itu akan menjadi pelopor kebaikan dan akan menjadi pahala jariyah. Ini keutamaan orang yang berilmu. Apa? Ilmu itu mengalirkan pahala jariyah kepada para pemiliknya dan kepada orang yang mengajarkannya. Makanya di antara 7 pahala yang terus mengalir setelah kematian, yang kita tahu kan 3. Yang jenengan tahu apa? 3 itu. Apa yang 3 itu? Pertama apa? Tidak ada amal jariyah. Sodako jariyah. Terus apa lagi? Ilmu manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang. Kalau di hadis yang lain ada 7. Apa kata Nabi? Sab'un lajjajri lil amri ajra'unna ba'da mauti fi qabri. Ada 7 amalan kata Nabi yang pahalanya terus mengalir setelah kematian orang ketika berada dalam kuburnya. Nomor 1, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Bisa jadi ibu-ibu di situ yang paling banyak dapat pahala. Kenapa? Karena semua aktivitas anak itu untuk agama yang ngajari ibu. Mulai dari apa, nak? Bismillah. Berapa kali anak membaca basmalah? Sepanjang dia hidup, orang tua sudah mati, dia memakan bismillah. Pahala anak ini ngalir pada orang tuanya. Kemudian, nak, ayo pakai jilbab. Pakai jilbab dulu ketika mau keluar. Setelah anak ini dewasa, orang tua sudah meninggal, setiap kali anak keluar itu pakai jilbab, maka pahala tetap mengalir kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau salah ngajarin, bukan pahala yang didapat, tapi dosa. Anaknya dibeliin baju apa? Peri itu loh. Peri itu apa sih? Yang apa namanya? You can see itu. Anaknya seneng dipakai kayak begitu. Kok mati, Pak? You can see. Ya, habis gara-gara you can see mati ya. Kaget. Jadi benar. Jadi kalau anak, orang tua mulai kecil ngajari anak untuk apa? Pakai pakaian yang minim. Ketika orang tua meninggal, anak ketika sudah dewasa dia masih senang berpakaian-pakaian yang minim, maka dosa tetap mengalir kepada orang tuanya. Makanya orang tua itu dua keutamaannya. Kalau ngajari kebaikan dapat kebaikan ini. Tapi ingat ya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang jadi pelopor dari satu keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya. Seperti ada program, ini sebenarnya bagus, Pak. Cuma kadang nggak tahu tempat. Program sehat, senam, barang itu. Bagus itu, senam artinya apa? Bukan senamnya, sehatnya yang bagus, Pak. Cuma kadang apa yang jadi masalah? Tempat sama pakaian. Ya Allah, kadang ibu-ibu itu kaosnya itu sampai protes. Kita kesundul di sini, kesundul semua. Ono si wani pakai seksi, Pak. Kata itu terlalu opo nih. Nggak, kadang mohon maaf, itu kan berdosa. Bukan dosanya senamnya, bukan dosanya ini, tapi ketika menampilkan sesuatu yang tidak baik di depan orang dan orang melihat, maka nanti setelahnya pun juga sama. Ternyata nanti orang ini meninggal, dilanjutkan sama generasi yang selanjutnya, maka itu akan menjadi dosa jariyah. Makanya salah satu doa tolong dihafalkan. Saya yakin ibu-ibu, bapak sudah sering baca doa ini. Hadisnya sahih riwayatnya Muslim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Hafal kan?
Alhamdulillah. Selesai? Kajian kita selesai sampai di sini dulu. Sekarang hafal kah? Nanti tidak usah ditulis, dengan buka di Quran itu, di doa khatmil Quran paling belakang ada doa tuh 5 langsung itu. Satu kali doa dapat 5. Pertama, Allahumma aslih lana dinana alladhi husmatu amrina, ya Allah perbaikilah agama kami ya Allah karena kami masih hidup. Karena ini adalah urusan perkara yang paling penting. Yang kedua, wa aslih lana dunyana, ya Allah perbaiki dunia kami ya Allah. Perbaiki rizki kami, perbaiki rizki anak-anak kami, berikan kesehatan dunia kami ya Allah. Alladzi wasmat, karena allati fiha ma'ashuna, karena kami masih hidup di dunia. Yang ketiga, wa aslih lana akhiratana, perbaiki akhirat kami ya Allah. Yang keempat, apa yang keempat itu? Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, ya Allah bertambahnya hari, bertambahnya umur, bertambahnya kebaikan. Yang kelima, ini yang paling indah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin, ya Allah jadikan kematian itu berhenti dari semua dosa-dosa jariah. Jangan sampai kita mati tapi masih tetap per hari bukan dapat kiriman pahala, tapi justru akan mendapatkan kiriman dosa. Salah satunya apa? Orang yang ngajarin ilmu tapi ilmunya salah, ngajarin anak. Tapi kalau anaknya benar, itu akan menjadi asbab 7 pahala yang terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Pada zaman rahmati Allah begitu banyak keutamaan orang-orang yang belajar ilmu. Salah satunya ini Nabi Muhammad itu, ini keterangan dari Ibnu Hajar Asqalani. Ketika turun ayat ini, surah atau ayat yang ke-114, wa qur rabbi zidni ilma, kan hafal? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini Nabi Muhammad membaca ini, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Keterangannya begini, Pak. Kita lihat keterangan pentingnya belajar ilmu. Wadihun ad-dalalah fi fadlil ilmi, ini menunjukkan dalil yang jelas bahwa menuntut ilmu itu merupakan perkara yang utama. Lianna Allah Ta'ala la ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil isdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Karena Allah tidak pernah menyuruh para nabinya atau menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan. Nabi itu nggak pernah minta tambahan rezeki, Nabi nggak pernah minta tambahan umur panjang, Nabi nggak pernah minta tambahan apapun. Satu-satunya yang Nabi minta tambahan itu hanya apa? Ilmu. Padahal kata Rasulullah dalam hadis riwayatnya Imam Malik, kata Nabi begini, kalau aku mau, kata Nabi, maka Allah akan jadikan gunung-gunung itu emas untukku. Jadi Nabi Muhammad kalau mau harta, kalau mau minta tambahan rizki, tambahan materi, kata Rasulullah, Pak, Allah akan jadikan gunung-gunung itu emas untukku. Tapi Nabi Muhammad nggak mau itu. Satu-satunya Nabi minta itu hanya tambahan ilmu, menunjukkan ilmu itu adalah perkara yang penting. Tapi di sini keterangannya nih, Pak. Wal muradu bil ilmi al ilmu asy-syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, Rabbi zidni ilma, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu apa? Syar'i, yaitu ilmu agama. Alladzi yufidu ma'rifatan ma yajibu 'alal mukallaf, yang ilmu ini memberitahukan tentang kewajiban bagi orang yang sudah mu'allaf. Man amrin ibadatin wa muamalah, baik itu urusan ibadah ataupun urusan muamalah. Karena penting, Mbak, ilmu agama itu yang perintahnya untuk menyelamatkan. Sedikit saya tambahkan gini. Terutama ilmu tentang masalah muamalah. Tahu muamalah? Apa muamalah, Pak? Ya. Muamalah itu artinya ya terkait dengan masa bisa jual beli dan sebagainya. Ini keterangannya. Kata Ali bin Abi Thalib, ini pentingnya untuk belajar ilmu agama sebelum apa? Sebelum jual beli. Karena nanti orang yang nggak ngerti, maka ini kata sahabat Ali bin Abi Thalib,
manittajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba. Berarti sebelum jual beli yang dipelajari apa? Ilmu agama dulu. Selama ini Pak, mohon maaf, jual beli dulu, ternyata setelah dibuka sukses jual belinya, ternyata nggak sesuai dengan syariat. Sambil contoh, Islam itu bukan menghalangi orang untuk maju, justru Islam itu menganjurkan orang untuk maju, hanya diperbaiki apanya? Akad yang tidak sesuai dengan syariat. Contoh, pernah GoFood Pak? Oh, saya nggak tanya Bapak, ibu-ibu lah. Ibu pernah GoFood? Pernah, tiap hari. Apa hukum GoFood? Terus, apa lagi? Males masak. Dan apa nih? Makanya ibu-ibu kalau pingin masuk surga di grupnya Fatimah, jangan GoFood. Karena itu syarat. Yang kedua, jangan laundry. Yang ketiga, jangan bikin status. Karena sahabat Ali punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu akan menjadi pemimpin di antara 4 pemimpin wanita di surga. Keterangannya, Fatimah itu nggak pernah GoFood. Loh bener Pak. Dulu udah ada lah. Bukan masalah nggak ada. Zaman dulu itu apa? Istri itu mencari pintu surga lewat berbakti pada suami. Makanya setiap hari Fatimah tuh menggiling gandum sampai tangannya kapalan. Maka syarat untuk masuk grupnya Fatimah, tangannya harus apa? Kasar. Dicek dulu, cek. Kemudian nggak pernah laundry, ya nyuci sendiri. Bahkan kemudian apa? Jahit sendiri. Ya, subhanallah. Kemudian Fatimah walaupun kondisi ekonominya pas-pasan, beliau tidak pernah mengeluh dan nggak pernah bikin status. Nih, artinya gini Pak. Contoh GoFood ya. Boleh apa tidak hukum GoFood? Dua ulama di Indonesia mengatakan ada 2 hukumnya. 1 riba, yang kedua zalim. Yang mengatakan riba itu begini, yang mengatakan riba ya. Kenapa kok bisa riba? Karena penjualnya nggak ngerti agama. Bukan pembelinya, tapi penjualnya. Gimana sistemnya? Karena antara kita beli secara offline sama beli online harganya selisih, berbeda. Kenapa berbeda? Loh, ongkos kan beda lagi ya. Ongkos ongkir kan beda ya. Ini beda harganya. Kalau datang contoh 10.000, kalau lewat aplikasi 12.000. Di mana bentuk ribanya begini? Contoh ya, saya mungkin Pak Wahyu. Pak Wahyu, di mana? Saya di pasar Pak, tolong belikan apa namanya? Nasi goreng yang di pojokan. Nggih, contoh. Pak Wahyu belikan, bayarnya 10.000. Pak Wahyu berarti ngutangin ke saya berapa? 10.000. Setelah sampai di rumah saya tanya, berapa Pak Wahyu? 12.000. Berarti Pak Wahyu ngutangin uang ke saya 10.000 tapi nyuruh bayar ke saya 12. Apa namanya yang 2.000 nih? Riba. Terus gimana biar nggak riba? Nggak usah GoFood. Gimana caranya biar nggak riba? Harusnya penjual itu belajar agama dulu. Gimana solusinya? Samakan antara harga offline sama harga online. Kalau 10.000, 10.000 aja sudah. Lalu saat kan nanti 2.000 setiap kali transaksi itu kan harus bayar ke apa namanya itu? Ya, GoFoodnya, orang yang menyebarkan informasi tentang jualan kita. Boleh, boleh itu, bagus itu. Tapi kan harusnya yang bayar siapa? Pembeli apa penjual? Harusnya penjual. Tapi selama ini dibebankan kepada, nah ini yang masuk kategori riba.
Yang kedua dikatakan dolim. Dolimnya apa? Si pembeli itu didolimi. Kenapa? Dia juga nanggung bayar si GoFood. Padahal harusnya yang bayar itu yang ibaratnya kayak begini, Pak Sikit, saya punya tanah nih, tolong jualkan, saya minta mungkin 100 juta lah. Terserah jenengan jual berapapun. Ternyata sama beliau ditawarkan 120 laku. Yang 20 juta untuk beliau, boleh apa tidak? Boleh. Karena sudah sepakat. Pokoknya saya minta hanya 100 juta. Jenengan jual berapapun terserah. Yang penting apa? Untuk saya 100 juta. Kemudian setelah laku 100 juta, ternyata Pak Sigit memang menawarkan 100 juta laku. Habis itu saya yang ngasih ke beliau. Berapa saya ngasih? 20 juta contoh. Maka boleh. Maka saya yang dirugikan. Artinya barang saya, uang saya 20 juta habis, tapi barang saya lah laku. Jangan ditimpakan bayarnya untuk Pak Sigit untuk dari orang lain. Itu namanya dolim. Terus solusinya gimana? Itu tadi, harganya disamakan. Kenapa bisa begini? Karena dia bikin aturannya dulu tapi nggak ngerti keterangannya. Umar bin Khattab lebih dahsyat. La yattajir fi suqina illa man faqiha akal riba. Kata beliau, janganlah orang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Ini pentingnya belajar ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang nggak ngerti agama bisa jadi apa? Terjerumus kepada perkara yang tidak diridhoi. Insya Allah seperti itu, Pak. Jelas? Barangkali ada mau tanyakan? Insya Allah ya. Taib, karena sudah jelas, jadi di antara amalan pembuka pintu surga adalah orang yang belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu akan menyelamatkan agama kita. Yang kedua akan menyelamatkan dunia kita. Makanya belajarlah ilmu agama, perbaiki amal ibadah salat kita. Semoga kelak Allah angkat derajat kita menjadi orang yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.